Satu lagi Pak. Oke. Ini penjemburu loh Pak ini. Oh, penjemburu. Tiap kali ada pergantian Pangdam atau gubernur, maka kelompok elit ekonomi ini kumpul. Pertanyaan satu, misih makan nasi enggak? Misih, kalau misih selesai gitu loh. Apa mau bisa ditembak itu? Nah sekarang saya sudah tahu Mas, siapa yang nyuruh itu, alhamdulillah saya sudah tahu. Oh, orang besar Mas. Orang besar? Orang besar. Waduh. Coba Pak, sedikit Pak. Pak Amin sudah punya jagoan di 2019 kah? Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. E-Talk Show malam hari ini hadir dengan bintang tamu tentunya spesial sekali karena dia merupakan seorang tokoh reformasi, tokoh partai, tokoh Muhammadiyah. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais. Amin, selamat datang di E-Talk Show Pak Amin. Ya, terima kasih. Pak Amin terlihat masih bugar dan sehat meski usia sudah 74 tahun Pak ya? 74 tahun, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi Pak ya, 74 tahun, luar biasa. Pak Amin, malam-malam ini kita undang Pak Amin datang ke E-Talk Show. Kita banyak ingin kita bahas Pak Amin, karena perjalanan Pak Amin khususnya di era setelah reformasi ini sangat tercatat oleh sejarah. Nah sebelumnya kita lihat dulu Pak Amin, perjalanan seorang Amin Rais. Pak Amin masih ingat momen-momen ini Pak? Masih semuanya, insya Allah. Masih semua ingat Pak ya? Ya. Ini kalau ketika bersama Gus Dur ini Pak, ketika momen apa Pak saat itu? Waktu itu Gus Dur kita deklarasikan sebagai calon presiden dari poros tengah waktu itu. Dari poros tengah. Waktu itu, meskipun Pak ya, waktu itu poros tengah itu meskipun waktu itu PAN waktu itu suaranya tidak begitu besar Pak ya? Ya partai kelima. Partai kelima Pak ya? Jadi waktu itu kita buat kalkulasi sederhana sekali gitu. Jadi kalau Gus Dur kita tampilkan, akseptability almarhum Gus Dur ini memang luas sekali. Malah bukan saya ya. Jadi berdasarkan realitas itu, maka kita yakinkan Gus, Anda mau nggak presiden? Mengapa tidak, kata beliau. Jadi itu perjalanan Pak Amin sampai sekarang, Pak Amin masih terus turun Pak ya. Banyak Pak yang menyebabkan orang bertanya-tanya, wah Pak Amin ini nggak ada habisnya nih tenaganya sampai turun ke jalan. Kita bahas di sana nanti Pak Amin. Silakan. Itu yang membuat banyak orang takjub juga Pak, termasuk saya melihat bahwa di usia Bapak yang tidak lagi muda, tapi Bapak sampai kemarin masih turun untuk ikut aksi. Tapi itu kan yang sekarang Pak. Tapi kita sudah masuk di tahun 2018 ini Pak. Itu genap nanti bulan Mei Pak ya? 20 tahun reformasi. Kalau Bapak melihat dengan reformasi sekarang ini, apakah sudah berjalan sesuai sebagaimana apa yang dicita-citakan setelah reformasi itu? Sebagian sudah, sebagian malah makin mengkhawatirkan. Ya. Malah mengkhawatirkan. Ya. Yang sudah itu pelaksanaan otonomi daerah. Ya. Jadi sentralisasi kekuasaan di Jakarta ini sudah kita buat desentralisasi otonomi daerah, sehingga alhamdulillah sekarang ini semua kabupaten, kota, provinsi itu bisa lebih segar, lebih bisa manfaatkan kekuatan ekonomi yang disangga dan dimiliki oleh masing-masing daerah itu. Sehingga sekarang lihatlah, tidak ada lagi sekarang bandara di kota provinsi yang buruk, semua bagus gitu, kecuali 1-2 saja. Dan juga kemakmuran daerah itu umumnya juga meningkat. Tidak lagi disedot ya oleh pusat dulu, dikembalikan ke daerah hanya beberapa persen. Nah, sekarang alhamdulillah kita melihat sukses di dalam hal ini. Ya. Tapi dalam hal ini ada juga Pak yang melihat ini justru setelah reformasi, negatifnya adalah Pak, adanya raja-raja kecil Pak. Ya ketika tokoh itu menang, kelompok itu yang menang, hanya itu yang kemudian mendapatkan segala macam raja-raja kecil tadi. Ya, memang itu betul ya itu. Tetapi saya kira sekarang rakyat juga punya kemampuan untuk menghardik, untuk mengkoreksi, untuk kalau perlu menurunkan. Gitu. Dulu itu betul-betul Jakarta ini adalah seperti seperti raja begitu. Kemudian semua itu seperti agen dari raja itu.
kemudian maju mundurnya daerah juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kemauan di pusat ini, Mas. Ya. Nah, jadi lihatlah sekarang ini pembangunan sekolah, jalan-jalan, rumah sakit, bandara dan lain-lain itu jauh lebih bagus dibandingkan pada waktu mereka masih hidup dalam era sentralisasi itu. Ya. Dan yang kedua, saya kira juga kita sudah mengembalikan ya TNI dan Polri kepada dunia masing-masing. Ya. Dulu kan ada misalnya 20% anggota DPR pusat maupun daerah yang gratis ya untuk TNI dan Polri, ABRI dan Polri. Nah sekarang sudah tidak ada lagi. Semua anggota DPR dipilih oleh rakyat. Tadi Bapak sempat singgung, sekarang sudah ada Polri, sudah ada KPK juga Pak setelah reformasi. Bagaimana Pak Amin dari kacamata seorang Pak Amin Rais melihat KPK atau penegakan hukum di Indonesia sekarang setelah reformasi? Ya KPK ini sesungguhnya under performance ya. Jadi harapan rakyat begitu gede ya, tapi semikian jauh KPK belum seperti yang diinginkan. Sudah hampir berapa? Lebih dari 16 tahun ya. Tapi kan Pak dengan KPK tuh ada shock terapi Pak. Paling tidak anggota dewan disadap saja jadi isu Pak. Kemudian dana APBN, APBD itu menjadi mereka khawatir. Itu kan membuat jadi begini. KPK itu hanya berani menangkap kelas menengah ke atas. Yang kelas kakap itu dibiarkan. Loh ini enggak Pak yang kemarin ini? Setnov. Ya ini satu gen ya. Coba sampai kemana ya. Tapi yang namanya BLBI, yang namanya Bank Senturi, yang namanya skandal perpajakan, pertambangan itu jalan tanpa ada sedikit pun ketakutan. Jadi rasa takut. Oke. Jadi ukuran Pak Amin melihatnya BLBI, kemudian Senturi itu. Yang gede-gede itu ya apa? Memang tidak ada yang terjangkau ya. Nah jadi untuk menghibur rakyat kemudian OTT ya, operasi tangkap tangan di kabupaten, di balai kota gitu. Tapi ini kan kecil-kecilan Mas. Padahal dalam undang-undang itu minimal 1 miliar minimal. Ya sekarang 15 juta jadi berita gede dan tepuk tangan meriah karena hebat KPK itu. Sudahlah KPK itu tetap tidak usah dibubarkan, tetapi saya kira direkonstruksi cara berpikirnya, cara kerjanya, dan jangan pecah ke dalam. Sekarang ini kan agak membingungkan. Apa yang buat Pak Amin? Dalam KPK ini terjadi 2 kubu, kita tahu toh ya, yang masing-masing melakukan kompetisi gitu, sehingga sekarang siapa yang menyiram air keras ke Novel Baswedan ya sudah sekian ratus hari. Pak Amin, tahun 2018 ini nih, masuk tahun politik Pak Amin. Apa yang Pak Amin lihat 2018 ini? Oh iya Pak, silakan diminum dulu Pak. Masuk tahun politik Pak Amin mau minum dulu. Ya Pak. Bagaimana kiprah Pak Amin melihat politik ke depan 2018 kemudian 2019 Pak Amin? Kesimpulan saja ya. Kalau terlalu lama nanti kalau argumennya ya. Tapi ini saat pertama kali dalam sejarah Indonesia ya, kekuatan ekonomi sudah mendikte kekuatan politik ya. Pada zaman Pak Harto itu kekuatan ekonomi itu di satu dunia, tidak boleh mencampuri urusan politik kekuasaan. Di zaman Gus Dur, zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Bu Mega, zaman SBY ya, saya kira masih kentara itu ya. Tetapi sekarang ini ekonomi ini sudah istilah saya itu menguasai dunia politik dan ini berbahaya. Jadi saya mengatakan ini elit ekonomi yang sudah kelewatan kuat ini telah menjadi negara dalam negara. Ya. Bukannya memang di era Pak Harto, era Pak SBY, era Gus Dur semua begitu Pak? Kayak ekonomi itu? Enggak, sekarang kentara sekali Mas ya. Jadi misalnya 17 pulau palsu, teluk reklamasi teluk itu ya. Itu kan bukan untuk kita, kan untuk mereka. Kemudian lihat juga misalnya maaf ini ya, yang saya paling senang itu Freeport McMoran ya. Itu mestinya tahun 21 itu dihentikan, selesai. Kembali ke milik kita, Papua lega, maksudnya juga sangat lega. Tapi mengapa diperpanjang sampai tahun 41 Mas? Ya. Ketika saya sudah meninggal, Bu Megawati nggak ada lagi, SBY sudah tidak ada lagi, Pak Jokowi mungkin sudah tidak ada lagi ya, tapi dia masih menguras kekayaan kita di sana. Ya. Nah kayak begini ini menunjukkan ada kekuatan siluman yang mendikte politik gitu ya.
Bahkan ini maaf adik-adik ya, katanya ini ada sedikit cerita yang saya kira masuk akal. Tiap kali ada pergantian Pangdam atau gubernur, Ya. maka kelompok elit ekonomi ini kumpul. Pertanyaan satu, itu gubernur baru, Pangdam baru, Kondisikan. misih makan nasi enggak? Misih, kalau misih selesai gitu loh ya. Nah ini berbahaya. Ini benar nih Pak ya? Ini benar Pak ya? Berbahaya. Oke, Pak Amin. Ya. Ya. Ini yang saya menyebabkan, walaupun sudah tua, kadang-kadang saya tidak tega. Yes, Ya. oke. Masa depan kita ini berat sekali karena kedaulatan ekonomi kita sudah hanya tinggal formalitas, ya. Kemudian mungkin juga Ya. dalam tempo tidak begitu lama, politik dan militer kita juga jadi subordinat dari kekuatan yang lain. Baik Pak Amin, tapi di sini di tahun 2018, 2019 masuk tahun politik, kita masih belum sebagian Pak masih belum move on ketika Pilpres 2014 Pak. Itu terpolarisasi Pak masyarakat. Ya, Nah, betul. bagaimana 2019 itu tidak terpecah dua kelompok seperti itu Pak? Kita bahas nanti Pak ya. Maka airmu dari sono terkurung. Pak Luhut. Pak Amin sudah punya jagoan di 2019 kah? Saya Bapak yang akan- pertama, Pak Amin, tadi 2014 saya bilang masih menyisakan adanya polarisasi Pak. iya ya. Terhadap masyarakat Indonesia. Nah ini masuk tahun politik, 2019 akan terjadi seperti itu lagi atau tidak Pak? Saya kira masih repetisi ya. Repetisi. Cuma polarisasi itu bisa baik, bisa tidak ya. Kalau secara dewasa, secara matang, maka rakyat punya pilihan ya. Dari dua ini mana kira-kira lebih prospektif, lebih menjanjikan untuk kemakmuran, keadilan bangsa ini. Itu. Tapi kalau polarisasi dalam arti kemudian adu kuat, kemudian antem kromo tanpa mengindahkan apa kaidah moral, tanpa mengindahkan aturan main, asal menang, ya itu memang berbahaya. Tapi ya. kan yang dibawa ini polarisasi sentimennya sentimen agama Pak. Yang satu kesannya tidak pro dengan agama Islam misalnya. Yang satu sisi ini Islam kan. Jadi begitu gini terjadi, Mas, Pak. jadi kalau kita belajar kausalitas verbal ya, jadi hubungan kausalitas itu mengapa terjadi semacam sekarang agama menjadi sebuah elemen yang sangat menonjol ya di dalam permainan demokrasi bangsa ini. Ada yang memulai. Ada yang memulai ya, ada yang memperuncing itu. Sesungguhnya kalau saya melihat umat Islam di negeri ini itu terkenal moderat, bukan seperti Timur Tengah atau tempat lain ya, amat sangat moderat ya. Muhammadiyah NU itu adalah penjamin moderasi itu ya. Kalau ada ekstremisme itu cuma di pinggir adalah periferi gitu ya. Tapi kemudian ya ada orang mencoba balik keadaan supaya apa? Supaya ketika kekuatan yang tidak suka kepada moderat ini itu bisa menjalankan proyek ekonomi, proyek bisnisnya tanpa ada kekuatan yang bisa mengkontrol atau mengawasi itu. Pak Amin sudah punya jagoan di 2019 kah? Saya tidak punya jagoan, tapi saya punya karakteristik yang harus dimiliki jago saya nanti. Kayak apa Ya. Pak karakteristik yang Bapak Yang akan... pertama, tahu betul-betul ya filosofi maupun wawasan politik kebangsaan dari Pancasila itu sendiri ya, karena ini mendasar sekali ya. Yang kedua, dia betul-betul paham undang-undang dasar kita. Dan yang ketiga, dia tidak pernah menjual negara langsung atau tidak ya, karena kentara Mas ya. Ada banyak Pak ya di negeri kita yang di negeri menjual. ini banyak yang menggadaikan ya, mungkin juga akhirnya menjual itu. Dan yang keempat betul-betul yang mikir rakyat ini, si Sutonoyo, Dul Gebuk, Dul Goprak ini yang lemah-lemah ini dipikirin, jangan mikirin yang gede-gede ngapain ya. Nah itu nanti akan kita cari, insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Tapi saya tertarik tadi Pak kalau kata Bapak ada yang berani menggadaikan kemudian ujungnya menjual. Bapak berani sebut namanya, ada orang-orang itu?
bahwa tidak etis lah ya. Oh enggak, ya. tapi ada Bapak ya? Ada. Ada nama-nama itu? Ada jelas sekali kok. Juga tapi nanti kalau kan kalau nggak disebut, nanti mereka terpilih lagi Pak maju ke kancah. Ya nanti saya kita sebut nanti. Sekarang tuh early ya. Oke. Pak Amin, kalau bicara soal PAN, sekarang ini posisinya ada di pemerintahan kan Pak? PAN itu ada kadernya di pemerintahan. Artinya sebenarnya ada mendukung pemerintah PAN atau di luar justru? Iya, mendukungnya saya kira cuma satu menteri ya, non portofolio ya. Menteri etek-etek lah ya, artinya menteri itu kan kader PAN loh Pak. Iya betul ya. Ya, tapi kemudian dengan itu resikonya harus mendukung rezim Jokowi, itu memang berat. Ya, kalau nggak tarik aja Pak. Ya sudah saya minta tarik, itu jelas sekali. Tapi kalau masih belum ditarik, wallahu alam. Ya. Kan ngomong sama besan lebih gampang Pak. Ya lain lagi itu. Ini saya kira bukan Pak Zulnya. Oh bukan Pak Zulnya, bukan ketumnya. Jadi menterinya ini yang memang masih mantap dan senang di situ ya biar aja lah. Apa-apa. Oh gitu. Tapi masih tetap Pak ya. Jadi tidak bisa ditarik Pak ya. Ya dia sudah di situ mau apa? Ya. Oh gitu. Pak Amin juga sempat aktif bahkan sampai hari ini Pak ya di 212 tadi reuni dan segala macam. Pak konon Pak Amin ini menyiapkan memang untuk 2019. Betul begitu Pak? Saya kira tidak. Jadi awal mula dari aksi bela Islam dulu sampai 212 ini itu kan hanya membela agama. Betul. Ya. Momentumnya itu waktu itu. Membela agama. Ya. Dan kemudian sambil berjalan ya, Islam itu mengajarkan, Islam itu ya kehidupan ekonomi, kehidupan politik, hukum, mental, akhlak dan sebagainya. Maka mau nggak mau terbawa juga ya. Akhirnya gelombang yang di bawah ini ya, yang saya kira itu puluhan juta ya, nggak bisa dianggap enteng. Ini kemudian berdasarkan ajaran agamanya bisa melihat ini batil, itu hak, ini moral, itu immoral ya. Ini etis, itu tidak etis dan lain-lain, itu otomatis Mas ya. Sehingga kemudian kalau dikatakan ada unsur politiknya, ya pasti. Kalau mengatakan tidak ada politiknya, orang itu tidak jujur. Pasti. Kalau pasti jadi ada. alat politik. Nah, kalau alat politik lain lagi. Ya, kalau itu kemudian tokoh-tokoh ini kemudian ditemui oleh seorang politisi, tolong dong, ya, kami akan bayari besok memilih partaiku. Nah itu. Meskipun itu di saya dalamnya nggak pernah. Meskipun di dalamnya banyak politisi yang terlibat di situ di aksi itu. Jarang Mas. Ya, hanya beberapa orang. Ya. Nggak begitu banyak. Ya. Saya termasuk yang sejak awal sampai sekarang masih gitu. Dan tujuan kan Amin Rais cari popularitas itu. Saya sudah populer, ngapain cari popularitas? Kalau saya bilangnya bukan untuk popularitas, kemudian cari uang. Saya punya anak 5 sudah mentas semua, sudah stabil semua, ngapain ya? Saya juga tidak perlu apa-apa. Untuk berkuasa jadi mungkin, Pak? Apalagi mendapatkan kekuasaan, Pak. Apalagi itu ya. Betul-betul saya kalau di dalam bahasa agama itu lillahi rabbil alamin. Jadi saya tidak ada perhitungan yang etek-etek remeh-temeh itu tidak ada ya. Ngapain ya? Akhirat itu luar biasa. Dunia itu cuma kata Nabi, ketika Nabi ditanya dunia dan akhirat kayak apa, Nabi mencelupkan jarinya ke cangkir, Nabi mengatakan ini dunia. Akhirat itu alam semesta ini. Jadi kalau kamu menjual agama untuk dunia, kamu rugi serugi-ruginya. Ya. Nah jadi saya paham itu Mas. Jadi jangan pernah ada orang menyangka saya bisa disogok, bisa ditipu-tipu, nggak ada. Ya, insya Allah. Tapi Pak Amin akan kembali seperti tahun 98 Pak, sebagai ada julukan sebagai kingmaker Pak di tahun 2019 Pak. Saya waktu dulu juga tidak pernah jadi kingmaker juga gitu ya. Tapi sejarah seperti itu ya sudahlah saya ambil peran saya. Kalau sekarang ini saya dianggap Pak Amin sudah tua renta kok masih turun gunung ya itu kewajiban saya gitu. Saya kasih ke orang-orang muda ini nggak dikasih masukan dan lain-lain, nanti bisa kemasukan iblis gitu ya. Nah jadi makanya ya jadi saya cobalah ya yang terbaik yang saya berikan untuk mereka. Ya. Baik Pak Amin, masih banyak saya ingin tanyakan Pak Amin, tapi ini masalah soal katanya Pak Amin ini orangnya nggak punya dompet, benar apa nggak nanti? Terlambat untuk berusaha, terlambat mesra menipu sanubari. Jadi ketika rumah saya mau bisa ditembak itu
Sesungguhnya saya nggak mau lapor juga. Nah sekarang saya sudah tahu mas, siapa yang nyuruh itu, alhamdulillah saya sudah tahu. Sudah tahu, Pak? Oh orang besar mas. Orang besar? Orang besar. Waduh. Gitu. Ya. Coba Pak, bisikin Pak. Ayo. Makin malam perbincangan kita makin hangat Pak Amin. Saya mau sedikit tanya tadi, saya mau tinggalkan politik. Iya, ya. Saya mau tanya Pak Amin, benar Pak Amin itu nggak pernah bawa dompet atau bahkan tidak punya dompet Pak ya? Tidak pernah, ya. Cuma kantong biasa gini ya. Benar Pak. Coba ada dompet, ada dompetnya. Coba saya untuk meyakinkan Pak, saya pegang Pak ya. Ya. Ada dompetnya. Biasa di belakang nih dompet. Nggak ada. Ya. Nggak ada Pak ya. Ya. Oh di depan juga nggak ada. Tapi Pak, kenapa Bapak nggak mau dompet Pak? Karena nggak punya uang atau gimana? Apa dompet? Nggak tahu ya saya. Ya jadi saya pergi ya seperlunya. Kalau saya mau ke yayasan, lihat sekolah ya ada berapa lembaran saya masukkan itu. Oh. Ya. Nanti kalau ketemu tukang kebun, ketemu petani yang sedang panen apa, sini Bu gitu, saya kasih 50-an gitu. Ya. Cuma gitu aja gitu. Oh, buat itu aja. Ya. Gitu. Yang lainnya mungkin ini staf atau Bapak yang bawain ya, seperti KTP ataupun yang lain-lain itu? Oh enggak bersama saya. Enggak bersama Bapak. Bersama, oh, ya. gitu Pak ya. Jadi Pak Amin udah berapa tahun seperti itu Pak? Sejak kapan? Since long time ago. Oh iya? Ya, ampun Pak Amin. Tapi Pak Amin tadi bilang kan selalu uang taruh di kantong Pak ya? Iya, iya. Katanya nih Pak Amin tuh hatinya mudah rontok kalau ngelihat orang atau kaum duafa Pak ya. Ada yang dekat Bapak, misalnya porter di bandara, tukang koran di jalan, tukang asongan. Bapak langsung kasih, betul gitu Pak ya? Ya betul, ya betul itu insya Allah betul ya. Gitu Pak ya? Ya. Jadi nih pemirsa atau penonton, kalau tiba-tiba Pak Amin ngasih uang ke penonton atau pemirsa di rumah, itu artinya dianggap kaum duafa loh. Jadi gini Mas Rizky, jadi saya ingat kata sabda Nabi itu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, ya. Jadi cintailah sesama manusia yang di bumi ini, pasti yang di langit Allah akan mencintaimu gitu. Ya. Itu janji tuh Pak ya? Ya, jadi kehidupan saya ini tidak pernah terperosok ke kesulitan yang berat ya. Saya banyak masalah tapi enteng terus Mas ya. Nggak pernah sampai kemudian meskipun diteror juga enteng Bapak. Ya, tenang aja lah diteror ya. Rumah ditembaki waktu itu. Ya biasalah, biar aja. Ya. Sampai sekarang ngomong-ngomong masih ada teror nggak Pak? Sudah reda. Sudah reda Pak ya? Jadi ketika rumah saya mobil saya ditembak itu, sesungguhnya saya nggak mau lapor juga. Tapi Hanum Hanafi, Pak, kalau nggak lapor kesalahan loh Pak. Iya. Gitu. Nah sekarang saya sudah tahu Mas, siapa yang nyuruh itu, alhamdulillah saya sudah tahu. Sudah tahu Pak, boleh tahu Pak di sini Pak. Wah jangan. Ya. Nanti kita buat perhitungan. Udah tahu tapi nggak ditangkap orangnya. Apa? Oh orang besar Mas. Orang besar. Orang besar. Waduh. Gitu, ya. Coba Pak, bisikin Pak. Oh iya. Fulan. Jadi kira-kira kalau Bapak udah tahu orangnya, ya mengapa saya tenang? Karena berpegang pada firman Allah itu, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya. Jadi tidak mungkin kami dapat musibah kecuali yang dipastikan dari Allah. Allah adalah tempat bergantung kami ya, dan kepada Allah pula lah kami berserah diri itu. Jadi ketika mobil saya ditembak jam 2 pagi, maksudnya dikenakan tangki bensin itu tangki supaya meledak, seorang kamu geger itu. Tapi ini kan enteng-entengan ya. Kemudian saya bilang sama anak saya, istri saya, ini baru mobilnya loh. Kalau kapan-kapan pemilik mobil saya ditembak, ya ikhlaskan lah gitu. Ya. Gitu tapi saya sudah tahu Mas sekarang ini. Ya, sudah tahu. Kira-kira motifnya apa Pak? Kalau Bapak udah tahu orangnya orang besar, motif ya politik? untuk membungkam lah. Saya itu kan suka mengkritik. Ya. Dan memang tugas saya itu selain amar kan nahi mungkar ya. Nah orang itu kalau disuruh kebaikan nggak marah. Tapi kalau disuruh menghentikan kemungkarannya, kezalimannya memang marah. Ya. Nah, jadi ditembak supaya saya agak reda. Oke, kalau Pak Amin nggak takut sama teror, mungkin sama yang challenge dari e-talk show, mungkin Bapak akan takut Pak. saya mau challenge Bapak di sini Pak. Ya. Boleh Pak. Angel, apa tantangan kita malam ini? Selamat malam Bapak Ya, Amin. selamat malam, Mbak. Ya.
Salim dulu Pak. Silakan Pak. Jadi di program e-talk show selalu ada tantangan Pak. Tantangannya cukup mudah. Kali ini adalah menebak toko wajah. Kali ini salah satu lawan akan memakai bando dengan foto toko wajah tersebut. Dan lawan satunya harus menebak bagaimana ciri-ciri toko itu. Oke. Waktu satu soal adalah 30 detik. Jadi siap Bapak? Ya, siap. Bapak shoot dulu Pak. Oke, kita shoot Pak. Siapa yang mulai? Hop. Oke, saya mulai duluan Pak Amin. Ya. Saya pakai Pak ya. Oke. Saya akan tebak Pak. Ya. Kasih clue-nya yang benar Pak. Sebutkan ciri-cirinya Pak. Ya. Udah Pak. Jadi orangnya ganteng, rambutnya keribu, kemudian penyanyi rock, termasuk yang awal daripada rocker itu. Ahmad Albar. Ya betul. Cepet loh ya. Sekarang Pak Amin. Punten ya Pak. Ya. Topinya dilepas. Pak Amin. Ini Pak. Dipakein? Dipakein Ya. Pak. Maaf. Bapak Pembangunan dijatuhkan oleh Amin Rais. Pak Harto. Ya. Oke Pak, selanjutnya Pak ya. Selanjutnya. Ayo. Apa ini? Perempuan namanya mirip-mirip saya. Aduh, perempuan namanya mirip Pak. Siapa? Siapa? Amin. Perempuan. Lagi Pak, dulu lagi Pak. Ya sudah, mirip saya kok. Amin. Amin. Oke. Aminah. Salah. Raisa. Raisa. Ya. Bapak gimana sih? Iya. Amin. Pak Amin. Rais. Bener. Mirip-mirip. Bener, Raisa. Raisa. Oh iya. Sekarang Pak Amin. Sekarang Pak Amin Pak. Maaf. Oh ini. Wah ini. Wanita Pak. Jagoan. Suka nenggelamin kapal. Bu Susi. Waduh, saya masih kalah satu nih ya. Kalah Oke. satu nih. Bener juga tadi Pak Amin. Raisa, betul juga tuh Rais. Dia lahir Waduh, tahun 79. Pak Amin, bentar Pak. Sekarang wakil ketua Komisi 1 DPR GR. Namanya mirip-mirip, bahkan agak sama dengan saya. Tuh kan? Bentar ya. Pak Amin sampai tahu tahunnya loh. Iya. Ini artinya dekat sama Pak Amin. Wakil ketua Komisi 1. Wakil ketua Ketua. Komisi Komisi 1. Oh, Hanafi Rais. Iya. Tadi yang Pak. Ya. Terakhir ya. Terakhir, Tuh. Aduh, ini kayaknya yang susah saya, Pak. Seorang menteri, Pak. Pokoknya menteri yang terkenal itu. Menteri terkenal dan sempat dikaitkan dengan reklamasi Pak Luhut. Satu kosong. 1-0. Jadi saya kalah. Ternyata Bapak lebih jago dari saya, Pak, urusan Ya, beginian, enggak, Pak ya. semua gitu, ya. Oke. Nanti kita ada lagi, Pak, sesaat lagi. Real is this real and I might believe it's real when I feel. Satu lagi Pak. Oke. Ini penjemburu loh Bapak ini. Oh, penjemburu. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya sedikit saja Pak soal yang banyak viral-viral nih Pak. Kan katanya Pak Amin tuh pernah bernazar katanya kalau kemarin Pak Prabowo kalah mau jalan dari Jakarta Jogja Pak katanya. Itu bagaimana Pak? Nah, itu nggak betul ya. Tidak betul. Nggak betul. Saya sudah telusuri dari segala. Mengingat-ingat gitu, Nggak ada. Nggak, saya cari di Google memang nggak ada ya. Yang saya pernah menantang itu kalau mereka yang membuat berita hoax kemana-mana bahwa Amin Rais itu komisaris Freeport
itu. Jadi dia sedang bersandiwara, dia anti eksploitasi Freeport, tapi diam-diam dia komisaris Freeport dengan gaji yang aduhai. Kalau ada yang bisa membuktikan, saya akan jalan kaki sampai ke Surabaya, terus setelah itu saya naik pakai ban, ya, akan sampai ke Papua gitu. Oh, gitu. Nggak ada bisa, jadi itu hoax ya. Oke. Jadi tidak benar itu Pak. Pak, saya bikin kejutan lagi buat Bapak. Kalau Pak Amin Rais ini, kalau kita lihat dari kacamata saya atau kebanyakan orang-orang yang sudah mengenal Pak Amin, ya sudah tahu lah Pak Amin seorang tokoh. Tapi apakah benar di balik itu kita mau lihat Pak, oleh pakar semiotika Pak. Saya panggil Pak tamu saya, ada Pak Hisham Fakhri. Pak Hisham. Ketemu lagi Pak, silakan. Pak Hisham, malam hari ini Pak Hisham saya minta kembali Pak Hisham Pak. Kali ini tokohnya Pak Amin Rais Pak. Ya. Sudah kenal Pak sebelumnya? Sudah sejak remaja, Pak. Sejak remaja sudah kenal. Oke. Junior saya. Junior. Aduh. Sudah puluhan tahun nggak ketemu. Nah, meskipun junior, coba kita baca karakter dari Pak Amin Pak ya, dengan sebagai pakar semiotika. Mungkin kali ini bisa dari tanda tangan dulu Pak. Boleh. Dari tanda tangan Tapi Pak sebelum Amin. dari tanda tangan, satu hal dari gestur yang saya kenal beberapa waktu lalu tuh, yang saya masih ingat sampai sekarang adalah performa tentang kerapiannya. Kerapian. Jadi kalau beliau tuh kalau tampil di mana-mana selalu necis. Betul Pak? Rambutnya klimis. Ya, sebenarnya biasa, biasa ya. Ya, memang tidak luduh gitu loh ya. Betul. Jadi mulai dari bawah sepatu, celana sampai ke rambut itu selalu luar biasa. Terima kasih. Ini Pak, hati-hati loh Pak Fakhri ini Pak. Nanti ujung-ujungnya nggak enak loh Pak. Iya. Awalnya aja. Nah, boleh Pak tanda tangan Pak Amin di sini Pak. Ya. Kita lihat bagaimana yang udah-udah Pak dibacain semua nggak apa-apa ya. Ini just for fun nih, seru-seruan Pak ya. Pak Amin ya. Saja. Ini tidak. Oke. Yang lebih besar boleh Pak? Oke. Yang lebih panjang? Oke. Wah. Jadi ini apa coba Pak? Diperlihatkan di kamera Pak. Hisham. Tanda tangan Pak Amin Rais. Ya. Kita lihat, saya pernah melihat tanda tangan ini beberapa tahun yang lalu, Pak. Oke. Nah, perbedaan yang saya lihat itu adalah beliau mengawalinya lebih pendek. Padahal sebelumnya beliau melalui lebih panjang sekali untuk mencapai titik ini. Nah, artinya apa? Artinya secara semiotik ada sebuah perjalanan. Kalau dulu masih dalam proses, tapi sekarang sudah masuk pada wilayah-wilayah yang jauh lebih spiritualis. Maksudnya apakah dulu ambisius gitu? Sekarang sudah tidak ambisius? Ya, barangkali gitu? dulu masih ada sedikit untuk yang harus diselesaikan. Tapi pada tahapan tertentu, karena ini pendek, artinya saya melihat ini adalah tanda tangan sudah melalui pada batas-batas spiritual. Karena sudah reformasi kali Pak Amin. Barangkali begitu ya. Kira-kira Faktor usia barangkali juga menentukan juga itu seperti itu, Pak. Ya, mungkin Jadi lebih ke spiritualis. Lebih kuat lagi karena memang beliau itu struktur ini kan tanda-tanda struktur yang memang tidak biasa, dan ini agak sedikit tanda petik lah kira-kira begitu ya. Ada satu kekuatan dorongan ya seperti yang kita lihat seperti ini. Ini yang saya lihat dari beberapa bagian, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Ini terpotong-potong. Artinya ada persoalan itu tidak hanya satu, tapi semua persoalan kumpul menjadi satu dan beliau harus menyelesaikannya. Saya suka angka 6. Nah, ya, karena rukun iman itu memang 6. Saya malah nggak pernah menghitung 1, 2, 3, 4, 5. jadi dari berbagai sudut ini maka menjadi sebuah kesatuan, Pak. Dan itulah Amin Rais. Itulah yang memiliki kekuatan, atau dalam bahasa lain itu ada sebuah dorongan, barangkali di luar dari kehidupan yang nyata itu adalah dorongan sehingga beliau menjadi seperti sekarang. Jadi segala keputusan, segala tindakan bukan saja karena mengenali analisa-analisa logisnya, tapi ada dorongan di luar dirinya sehingga beliau menjadi seperti sekarang ini. Kira-kira gitu, Pak? Ya, mudah-mudahan. Apa, Pak? Kalau dari Pak Amin sendiri dorongan dari luar itu apa, Pak? Ada dari luar? Ya, kalau saya perjalanan kita di dunia ini itu bukan berakhir di kuburan ya.
tapi kemudian kita tahu di seberang kubur itu adalah kehidupan yang abadi gitu loh. Jadi yang mendorong saya melangkah ke depan itu dorongan bahwa dunia ini hanya sementara gitu. Jadi lakukan ala kadarnya, tidak usah terlalu ngoyo. Betul. Sampai menjual prinsip agama apalagi gitu, karena ada yang lebih abadi. Apa ini bisa disebutkan dengan satu kekuatan yang kita sebutkan extrasensory perception tadi, Pak? Itu mungkin betul ya. Jadi kalau saya pikir mengapa dulu saya dosen di Yogyakarta kok tiba-tiba getol bicara suksesi ya. Ya betul. Sehingga orang heran ada apa ini gitu. Baru pulang dari Amerika sudah sukses itu ngapain gitu ya. Ya. Nah seperti itulah kira-kira ya. Jadi I don't know. Oke, Pak Isyam. Ya. Kalau kira-kira nih Pak ya, negatifnya atau nggak enaknya apa itu Pak? Ya, Dari tanda tangan itu bisa dibaca. kenapa saya tadi bicara tentang sedikit ke seperti itu? Karena ini biasanya intuisi, feeling itu sangat mendominasi untuk pengelolaan selanjutnya. Nah, biasanya ini sekarang umumnya hal-hal yang kurang-kurang lah begitu Pak. Ya, pasti ada Ibu nih. kelemahan, ya. Jadi kalau jangan main-main loh dengan seorang Amin Rais. Kalau beliau sakit hati, wah, itu apa maksudnya baperan gitu Pak Amin? ya, mungkin bisa juga ya, karena baperan tadi. Baper tuh bawa susah perasaan. atau lama untuk kembali move on lah, kira-kira begitu loh, dengan satu orang atau dua orang lebih. Jadi kalau orang merasa disakiti, wah, jadi butuh proses lama untuk bisa. Tapi kalau saya ini Pak Isyam, ya, waktu zaman reformasi itu, kan saya diteror di segala macam lah ya, katakan Sengkuni, Durno, wah nggak mau, banyak hal-hal yang tidak benar lah gitu ya. Nah kemudian Pak Kiai Ali Yafi, tokoh NU yang saya hormati itu, saya ketemu di RSIJ, Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, dia bilang Mas Amin hendaknya tahu Nabi Muhammad SAW yang sempurna saja dikatakan tukang sihir, dikatakan majnun, dikatakan sakit ayan gitu. Jadi kalau Mas Amin dikatakan macam-macam, agak ada apa-apa gitu. Ya, sehingga saya sebagai orang yang tidak ada suku hitam pun dibanding Nabi yang sempurna itu, ketika diteror saya malah ketawa gitu. Ya. Jadi inilah hidup ya. Jadi semakin diteror saya semakin semangat malah. Oke, semangat, baik. Supaya tidak menyurutkan. Pak, kita next ke berikutnya Pak. Selain tanda tangan kita bisa lihat dari jari mungkin? Ya. Satu lagi Pak. Oke. Tadi kan move on-nya agak lama gitu misalnya. Ini penjemburu loh Bapak ini orangnya. Oh, penjemburu. Iya. Jadi bagus nih. Jadi yang di rumah Ibu senang Pak buat selalu cemburu. Kurang lebih begitu Pak. Iya. Menarik. Betul. Benar ya? Ada betulnya. Betul ya? Pak, cemburuan. Tapi bagus lah Pak, kalau itu bagus positif lah kira-kira. Iya. Ada lagi dalam sebuah teknik semiotik, itu kan semiotik itu adalah membaca simbol dan tanda Pak. Jadi dari tanda tangan dan sebagainya, masih banyak hal-hal yang lain. Jadi saya punya ada dalam istilah di era kita itu apa yang kita sebut dengan palmistry Pak, mungkin Bapak pernah dengar. Jadi tapi palmistry tidak dalam goresan garis, tapi dalam bentuk tangan. Bahkan kuku pun juga bisa kita asosiasikan menjadi tanda-tanda tertentu. Boleh Pak, coba. Misalnya saya punya alat Pak. Jadi Bapak cuma hanya menempelkan saja seperti kayak begini, kan kelihatan tuh Pak. Nah, pertahankan ini, nanti kita akan lihat Pak. Ya, kanan apa kiri? Sembarang. Ya. Jadi mana? Gini. Boleh, dua tangan Bapak. Oke. Maaf. Atas sebelah sini saja. Maaf, jempolnya kelihatan. Oke, kita lihat ini. Nah, cukup. Struktur tangan. Boleh lihat kamera ya. Sini, maaf. Oke. Nah, ini apa? Tanda tangan Pak. Jadi antara telunjuk dengan jari manis itu setara. Kamera boleh setara. Jadi ada keseimbangan. Jari tunjuk dan jari manis. Ya, itu ada berarti memperoleh sebuah situasi seimbang. Artinya hari ini sekarang Pak Amin boleh katakan sudah melampaui sebuah fase yang jelimet lah di sebelumnya.
Jadi sekarang tinggal mensyukuri, tinggal menikmati, tinggal melihat situasi nimbang cucu, apalagi cucu beliau baru dilahirkan dan sebagainya. Itu betul, itu betul. Salah tuh. Jadi nggak benar kalau Pak Amin ingin masih berkuasa. Saya nggak yakin. Oh. Bukan nggak benar, malah saya nggak yakin. Oke. Karena fase itu sudah sini terlewati. maksud saya, dari sini nggak. Ya, karena kan setiap tangan kan berubah dalam fase dan itu tidak kemarin tapi hari ini. Jadi ada sebuah fase yang seperti itu. Kemudian ada jiwanya hidup. Jiwanya hidup. Jadi artinya jiwanya hidup itu adalah bahwa sekarang ini justru pendekatan secara spiritual itu jauh lebih kuat ketimbang 5 tahun, setahun yang lalu. Kira-kira begitu, Pak. Ya itu betul, iya. Jadi kalau saya makin tua, makin ingat akhirat terus. jadi bawaannya tuh pengen ketemu sama yang dikuasa saja begitu, Pak. Jadi sekarang sih sudah barangkali saya tidak tahu apakah Bapak masih peduli dengan dunia politik atau tidak. Saya tidak yakin apa ketika Bapak bicara tentang politik. Dari yang mana itu kelihatan bahwa Pak Amin itu tidak lebih banyak tadi spiritualnya dibandingkan dengan jadi dari sini politiknya. pertama ini. Jadi antara jari telunjuk dan jari tengah, sama kelingking itu hampir rata. Ini ya, Pak. jari telunjuk dan jari tengah. Ya, 3 ini loh. Itu ya. Mari coba Pak Rifki tangannya begini. Gini? Nah, sama nggak Pak berdirinya? Enggak. Strukturnya? Tidak. Enggak. Artinya kita masih ada satu kekuatan-kekuatan untuk bisa mencapai salah satu tujuan. Oh iya betul, masih banyak tujuan Beliau saya, Pak. sudah tidak, Pak. Beliau sudah sama semuanya. Oke, umur saya separuh beliau, Pak. Ya, keseimbangannya begitu. Kemudian sini, Pak. Sini dengan sini itu sama, Pak. Oh, ini dengan bawah ini sama. Itu. Jadi keseimbangan tadi loh, Pak Amin. Intinya adalah ketika telapak tangan ini dibentuk itu mungkin karena faktor usia juga mempengaruhi. Jadi fase-fase saat ini Pak Amin Rais berada pada posisi keseimbangan yang hampir sempurna, Bu, ini bukan karena junior tadi itu ya, Bapak langsung bilang hampir sempurna tadi itu. Ini gara-gara junior Bapak bagus-bagus bilang Pak. Enggak, beliau sering ketemu dulu di masjid dan lain-lain. Ya. Jadi apa ya sudah lah, saya kira ini tidak mengada-ada insya Allah. Baik Pak Amin, terima kasih Pak Amin sudah datang di Talkshow malam hari ini Pak. Hisham terima kasih juga sudah hadir di Talkshow malam hari ini Pak. Kita punya kebiasaan lagi Pak di Talkshow, kita akan selfie bersama.